Tidak semua rahasia tersembunyi untuk selamanya. Beberapa menunggu untuk ditemukan. Lihat, peta itu terbuka sendiri. Dan ia bersinar dengan cahaya keemasan. Ini pasti petunjuk untuk petualangan Bah. Petualangan akan segera dimulai. Lihat, garis cahaya muncul di peta. Wah, mengarah ke kebun mangga cahaya. Petunjuknya muncul. Petualangan baru. Ayo, kita ikuti jalannya sekarang. Pagi ini kita mulai petualangan besar. Aku sudah siap ikut petunjuk peta. Ayo, kita berangkat sekarang. Lihat, peta bersinar terang memberi petunjuk. Lihat jalan setapak ini, ayo kita jelajahi. Tapi hati-hati ya Amar, jangan terlalu jauh. Wah, daunnya lebat sekali, seperti hutan rahasia. Siapa tahu ada kejahatan. Akhirnya mereka menemukan sebuah gerbang tua yang tertutup akar dan tanaman liar. Lihat betapa besar dan tua gerbang itu. Wah, petualangan baru dimulai. Lihat, peta ini bersinar lebih terang. Gerbangnya juga ada cahaya emas merembes keluar. Wah, ini pasti pertanda kita harus buka gerbang itu sekarang. Ayo kita coba. Gerbang tua itu tidak bergerak sedikit pun, meski Amar sudah mencoba mendorongnya sekuat tenaga. Amar mencoba lagi, tapi tetap gagal. Lihat, ada sesuatu di balik tanaman merambat itu. Ini ukiran kecil sebuah pohon kurma dengan pola dekoratif. Dan ia bercahaya samar-samar. Aku lihat petunjuknya di peta. Bagus Alif, aku akan sentuh simbolnya. Aku bantu buka kuncinya ya. Kita berhasil teman-teman, kerja bagus. Tiba-tiba, cahaya muncul dari dalam. Di balik gerbang, terbentang sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Amar berbisik pelan. Ini tempat apa sebenarnya? Dengan perlahan mereka melangkah masuk ke kebun mangga yang tersembunyi. Di tengah kebun, hanya ada satu pohon mangga tua yang masih hidup. Alif melihat satu buah mangga yang bersinar lebih terang dan ingin segera mengambilnya. Alif, jangan sentuh buah itu. Kenapa Aisyah? Kelihatannya sangat istimewa. Iya, tapi kita harus berhati terbahaya. Oh, Tiba-tiba angin pelan berhembus dan daun-daun mulai bergerak. Dari balik semak, terdengar suara langkah. Seseorang sedang memperhatikan mereka. Dari balik semak, muncul seorang lelaki tua dengan langkah tenang. Assalamualaikum anak-anak, jangan takut, aku di sini membantu. benar Pak. Wah, seru sekali muncul. Ia hanya tersenyum, seolah sudah menunggu mereka. Siapa kakek ini? Aku Pak Sid, nak, jangan takut. Aku penjaga kebun ini sudah lama sekali. Dulu kebun ini penuh kehidupan, tapi kini hampir terlupakan. Kalau kalian ingin tahu lebih jauh, ikut aku. Di balik pondok itu, tersimpan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Masuk ke pondok kayu kecil di tengah kebun. Wah, pondoknya kecil dan bagus sekali. Iya Pak, kelihatannya sangat menarik di dalam. Ayo cepat masuk. Di bawah pondok ada sebuah ruangan tersembunyi. Mereka terdiam. Ruangan itu dipenuhi benih-benih yang bercahaya. Ini adalah benih cahaya, sumber keberkahan kampung. Ia menjelaskan, kebun ini dulu menjaga keseimbangan dan keberkahan kampung cahaya.
Namun tiba-tiba, satu cahaya menghilang. Di balik pondok itu, tersimpan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Semua terdiam. Satu benih cahaya benar-benar hilang. Amar langsung berkata, pasti ada yang mencurinya. Namun Alif melihat sesuatu di lantai, jejak kecil. Lihat, jejak-jejak itu bersinar. Benar, ayo kita ikuti. Wah, mereka mengikuti jejak itu, tuh keluar dari kebun. Gerbang itu, pasti di baliknya ada petunjuk. Jejak itu membawa mereka kembali ke arah kampung. Kampung Cahaya? Bagaimana bisa? Dan akhirnya mereka melihat siapa yang membawa benih itu. Itu bukan pencuri. Anak kecil itu hanya memegang benih dengan wajah penasaran, bukan bersalah. Amar mulai mengerti. Ini bukan tentang dicuri. Jangan sedih adik. Peluk dia di hatimu dan dia akan bersinar terang. Kamu hebat adik, terus rawat dia dengan lembut. Mereka bersama-sama mengembalikan benih itu ke kebun. Tiba-tiba tanah itu bersinar dan sebuah pohon kecil tumbuh dengan cepat. Lihat, tanahnya bersinar. Akarnya tumbuh tinggi sekali. Subhanallah, ini keajaiban. Ini luar biasa. Yang pertama harus dibagikan. Hari itu mereka belajar sesuatu yang lebih berharga dari sekadar menemukan kebun. Berbagi membuat cahaya itu tumbuh. Langit di atas kebun tiba-tiba berubah gelap. Angin mulai bertiup kencang. Pohon mangga tua mulai bergoyang kuat, hampir roboh. Wah, pohonnya goyang gede banget. Takut ya? Jangan ambruk dong. Tahan pohon, jangan ambruk. Amar langsung berlari mencoba menahan pohon itu sendirian. Namun kali ini, itu tidak cukup. Aku bisa pegang. Amar, hati-hati. Angin terlalu Amar. Tidak, aku masih kuat. Arwan. Kami datang membantu. Bagus, ikat pohonnya dengan kuat. Wah, semua datang. Alhamdulillah, pohonnya aman sekarang. Terima kasih semua. Badai perlahan reda, dan pohon itu tetap berdiri. Hari itu Amar belajar, kekuatan terbesar adalah bersama. Lihat anak-anak, akar pohon tua itu terbuka setelah badai. Wah, ada peti kayu di dalamnya. Ayo kita buka. Sabar, mari kita lihat apa yang tersembunyi di sana. Wah, peti kayu tua ini sudah lama terkubur di sini. Lihat, ada ukiran pohon dan simbol di atasnya. Seru sekali. Pasti ada hati-hati membukanya. Dengan hati-hati mereka membuka peti itu. Di dalamnya ada surat lama dan peta kampung cahaya yang berbeda dari sekarang. Keberkahan kampung ini tumbuh dari kebersamaan kan. Di peta itu, ada satu tempat yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Sungai Cahaya? Pagi itu, kebun mangga terasa berbeda. Iya, pohon-pohonnya sehat dan buahnya bersinar. Lihat sinar mataharinya, seperti sihir. Lihat, pohon-pohon ini hidup kembali. Wah, penuh dengan buah-buah emas yang bersinar. Ayo sentuh. Sungguh ajaib. Seperti keajaiban. Aku merasa sangat bersyukur. Wah, hari ini seluruh warga kampung datang ke kebun ya? Iya, Alif. Semuanya kelihatan senang sekali. Tentu saja, ini kumpul-kumpul lihat kalian semua berkumpul dengan damai. Panen pertama dimulai. Bukan untuk disimpan, tapi untuk dibagikan. Ayo kita petik. Cahaya ini akan terus hidup selama kalian menjaga dan berbagi.
Petualangan mereka belum berakhir karena cahaya selalu membawa mereka ke tempat baru.